Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak beserta keluarga di rumah selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan kembali lagi pembelajaran kita secara daring. Mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, yaitu tentang Daud Sang Pemimpin. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyerukan salam Tarakanita kita ya. Oke, anak-anak sudah siap? 1, 2, 3. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke. Nah, anak-anak, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini, kami belajar mengenal pendampingan-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, untuk karakter Tarakanita yang akan dicapai pada materi kita yaitu conviction. Nah, apa itu conviction? Yaitu merupakan daya juang dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, komitmen kita sebagai pribadi yang berani dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan hidup dan terbuka untuk menanggapi tanda-tanda zaman. Nah, kemudian memiliki ketetapan hati yang terbuka, siap beradaptasi dengan lingkungan secara positif. Dan yang terakhir, mengembangkan keberanian menanggung resiko dalam pelayanan kita. Nah, anak-anak, ini adalah merupakan karakter ketarakanita yang akan dicapai. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui pendalaman kisah Raja Daud, peserta didik dapat 1. Mengenal tokoh-tokoh perjanjian lama dalam kisah Daud, Salomo, dan Esther. Kedua, meneladani tokoh-tokoh perjanjian lama dalam kisah Daud, Salomo, dan Esther. Ketiga, menerima tokoh-tokoh perjanjian lama dalam kisah Daud, Salomo, dan Esther. Dan yang keempat, menunjukkan kepercayaannya pada tokoh-tokoh perjanjian lama dalam kisah Daud, Salomo, dan Esther. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Oke, anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengawalinya dengan sebuah cerita rakyat tentang rawa pening. Nah, anak selamat mendengarkan ya cerita dari Bapak ini. Oke, pada zaman dahulu hiduplah seorang anak yang sakti. Nah, kesaktiannya ini membuat seorang penyihir jahat iri. Penyihir jahat menyihir anak itu, sehingga tubuhnya penuh luka dengan bau yang sangat menyengat. Luka-luka baru akan muncul begitu luka-luka lama mulai kering. Keadaan kondisi tubuhnya itu tidak ada seorang pun yang mau berhubungan dengannya. Jangankan bertegur sapa, berdekatan saja orang tidak mau. Mereka takut tertular. Suatu hari anak ini bermimpi ada seorang perempuan tua yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Ia pun berkelana mencari perempuan tua dalam mimpinya tersebut. Di setiap kampung yang ia datangi, ia selalu ditolak oleh penduduk. Mereka merasa jijik dan mengusir anak ini. Akhirnya, sampailah ia di sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang sombong. Tidak banyak orang yang miskin di desa itu. Mereka akan diusir atau dibuat tidak nyaman kalau tinggal di sana. Pada sebuah pesta yang diselenggarakan di kampung itu, anak kecil ini berhasil masuk. Namun, orang-orang segera mengusirnya dan mencaci makinya. Ia langsung diseret keluar. Pada saat terseret, ia berpesan kepada orang-orang itu supaya lebih memperhatikan orang-orang tak punya. Mendengar kata-kata anak itu, beberapa orang makin marah. Anak itu merasa terluka dengan perlakuan orang-orang tersebut. Lalu ia menancapkan sebuah lidi di tanah dan berkata, "Tak ada satupun yang bisa mencabut lidi ini dari tanah. Hanya aku yang bisa melakukannya." Orang-orang meragukan ucapan anak tersebut. Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut. Namun, tak seorang pun dapat melakukannya. Dalam beberapa hari, lidi itu tak bisa tercabut. Suatu hari, secara diam-diam anak itu datang dan mencabut lidi itu. Tanpa sepengetahuannya, ada seorang warga yang melihatnya dan melaporkannya kepada warga yang lain. Dari tempat lidi itu dicabut, mengalirlah mata air. Semakin lama, air itu semakin deras. Air menenggelamkan daerah tersebut, sehingga menjadi sebuah telaga yang kini bernama Telaga Rawa Pening. Tidak ada yang selamat dari musibah itu, kecuali seorang perempuan tua yang berbaik hati memberinya tempat tinggal dan merawatnya. Secara ajaib, penyakit kulit anak itu pun sembuh. Namun, penyihir jahat yang telah menyihir si anak itu tidak terima dengan kesembuhan itu. Kemudian, ia menyihir anak itu menjadi seekor ular besar dengan sebuah kalung genta di lehernya. Konon, ular ini sering keluar dari sarangnya pada tengah malam. Setiap kali bergerak, dentingan kalung di lehernya selalu berbunyi kelentang-kelenting. Bunyi inilah yang kemudian membuatnya dinamakan Baru Kelenting.
Ular itu diyakini masyarakat sebagai tanda keberuntungan bagi nelayan-nelayan yang tidak mendapat ikan. Kini, Telaga Rawapening adalah objek wisata yang sangat populer di Jawa Tengah. Tempat ini terletak di Desa Bukit Cinta, Kabupaten Ambarawa. Nah, anak-anak, ini adalah merupakan kisah cerita rakyat Rawapening ya yang terdapat di daerah Kabupaten Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, anak-anak yang terkasih, dari kisah di atas yang barusan kita dengar, itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu tidak lahir dengan sendirinya. Jiwa dan semangat kepemimpinan tersebut itu sangat dipengaruhi oleh keluarga. Nah, orang tua kita itu adalah pemimpin kita di dalam keluarga. Ya, jelas. Papa, mama itu adalah merupakan pemimpin di dalam keluarga kita. Terlebih papa kita ya. Nah, nasihat dan petuah mereka ya, nasihat dari orang tua itu pantas kita taati. Kita pun dapat berkomunikasi dengan mereka, terutama jika ada hal-hal yang kurang kita mengerti ya. Jadi, misalkan ada nasihat atau ada pesan dari orang tua yang belum kita pahami, bolehlah kita tanyakan langsung kepada orang tua kita. Pa, ma, maksudnya ini apa ya? Jadi kita sebagai keluarga itu janganlah malu untuk berkomunikasi. Nah, perjuangan, pengorbanan, dan kepedulian mereka itu dapat kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Nah, jadi anak-anak, orang tua, papa mama kita itu sudah berjuang, bahkan sampai mengorbankan dan peduli kepada kita, ya. Perjuangan dan pengorbanan dan kepedulian mereka itu dapat kita jadikan sebagai teladan ataupun penyemangat bagi kita untuk lebih berani menatap masa depan untuk kita ya. Nah, kita akan selalu merasa aman dan bahagia jika kita mengalami penyertaan dari orang tua ataupun orang lain yang sangat mengasihi kita. Makanya sering kita mendengar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, kita itu juga akan merasa aman ya jika kita itu memiliki pemimpin yang selalu memperhatikan dan mendukung dalam perjalanan hidup kita. Ya, contohnya seperti presiden ya, presiden yang sudah juga. Nah, itu selalu memperhatikan kita, selalu mendukung kita ya di dalam perjalanan hidup kita ya. Pemimpin juga bisa orang tua kita, bisa ketua RT dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, di situ bisa mendukung dan memperhatikan kehidupan kita. Nah, anak-anak, itu tadi kisah tentang penjelasan tentang kisah yang barusan kita dengar. Nih, anak-anak yang terkasih, mari kita akan menyimak kitab suci dari 2 Samuel bab 7 ayat 8 sampai 17. Mari kita dengarkan ya. Janji Tuhan kepada Daud. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel itu merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah tetap menyertai umat Israel hingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel.
Waktu itu ada seorang nabi, Natan namanya. Kepada Natan Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani dan telah melenyapkan segala musuh di depanmu. Aku membuat namamu besar, seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Juga diberitahukan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, barusan kita mendengarkan kisah dari kitab suci, yaitu tentang janji Tuhan kepada Daud, ya, yaitu berupa bahwa Daud akan menjadi seorang raja. Nah, anak-anak, kita akan melihat penjelasan dari kitab suci, ya. Tuhan itu sangat agung. Ia selalu menyertai umat Israel dari tanah Mesir sampai tanah terjanji, yaitu di Kanaan. Nah, setelah Saul menjadi raja atas kerajaan Israel, ia lengah, tidak setia, dan menyembah berhala. Oleh karena itu, Tuhan mengangkat Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Kepada Raja Daud, Allah mengulangi janjinya sebagaimana pernah dijanjikan Allah kepada Abraham. Yaitu, yang pertama, Allah tetap menyertai umat Israel di mana mereka menetap dan hidup. Kedua, Allah akan memberikan keturunan yang besar kepada Daud. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan berkat kepada keturunan Daud. Kasih setia Allah tidak akan hilang dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Allah akan selalu menyertai umat manusia sampai selama-lamanya. Nah, sebagaimana Raja Daud, jika kita pernah mengalami menjadi ketua, pemimpin, ataupun pengurus dalam suatu kelompok, tentunya kita dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya sifat yang rendah hati, selalu dekat dengan Allah, bijaksana, adil, mau melayani dan menjadi teladan bagi yang lain, ya. Krisis kepemimpinan merupakan salah satu keprihatinan dewasa ini. Masyarakat itu memiliki kerinduan untuk memiliki pemimpin yang mengayomi, melindungi, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Contohnya seperti
kita ketahui bahwa presiden kita saat ini Bapak Jokowi ya sangat mengayomi masyarakatnya, terlebih di saat pandemi ini ya. Bagaimana perjuangan Bapak Jokowi beserta jajarannya untuk mengayomi, untuk melindungi serta memperjuangkan hak kesejahteraan secara bersama ya. Kemudian lingkungan keluarga itu menjadi lingkungan pertama dan utama untuk menebarkan benih-benih kepemimpinan. Nah, jadi jika anak-anak di dalam lingkungan keluarga kalian itu memiliki keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, nah disitulah nanti terciptalah benih-benih kepemimpinan dalam diri kalian. Kemudian orang tua itu memiliki peran utama dalam mendidik dan menanamkan semangat kepemimpinan bagi anak-anaknya. Ya. Jelas, orang tua itu sangat berperan untuk anaknya. Kemudian orang tua di samping memiliki nilai-nilai religius, secara nyata memberikan gambaran kepemimpinan bagi seorang anaknya. Seorang anak akan merasa aman di tengah ayah, ibu, dan keluarganya. Ayah dan ibu merupakan gambaran Allah sekaligus pemimpin baginya. Demikian pula bangsa Israel yang barusan tadi kita dengar dari kitab suci bahwa seorang pemimpin atau raja itu merupakan gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kemudian bangsa Israel merasa aman karena mereka mengalami, tahu dan sadar bahwa Allah itu selalu menyertainya. Ya, sama seperti kita, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita ya. Hal itu tercermin dalam semangat raja yang memimpin mereka dalam kesetiaan kepada Allah. Nah, Raja Daud itu merupakan sosok raja yang sangat berjasa bagi bangsa Israel. Selama hidupnya, Daud berpegang teguh kepada Allah. Nah, tentunya kita juga sebagai manusia itu selalu percaya, selalu setia, selalu menjalankan perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud tentunya. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini yaitu ada 5 soal. Nanti yang pertama itu siapa yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Kedua, siapa nabi yang diminta Allah untuk pergi kepada Raja Daud. Ketiga, sikap apakah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, banyak ya, apa saja sebutkan. Kemudian, mengapa Allah mengadakan perjanjian kepada Daud? Alasannya apa ya? Dan yang terakhir, menurutmu ya, menurut pendapatmu apakah Tuhan itu menyertai hidupmu ya? Jelaskan dari pendapatmu itu. Nah, Nana ini ada untuk tugas. Untuk tugas nanti ditulis di buku ya. Boleh di buku, boleh di kertas, boleh di buku tugasnya ya, jelas ya. Nah, boleh diketik juga ya. Terserah, bebas. Nah, kemudian untuk tugasnya dikirim ke WA pribadi Bapak ya. Dan batas pengumpulannya Bapak beri waktu sampai hari Jumat ya, tanggal 27 Agustus 2021 ya. Nah, anak-anak, untuk tugas ini kalau misalkan anak-anak masih belum jelas tentang materi maupun tentang tugas kita pada pagi hari ini, boleh nanti anak-anak tanyakan langsung melalui WA Bapak ya. Boleh chat, boleh telepon ya, bebas. Anak-anak mana yang belum anak-anak tahu. Nanti Bapak usahakan akan membalasnya. Nah, anak-anak, ini untuk tugas kita pada pagi hari ini. Dan
untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat untuk kalian semua. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri doa, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau sudah mendampingi kami selama belajar hari ini. Kami juga berterima kasih karena selama belajar ini, kami masih Engkau berikan kesehatan. Semoga materi yang sudah kami dapatkan ini sungguh bermanfaat bagi kami di kemudian hari. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Bapak berikan sungguh bermanfaat bagi kalian tentunya ya. Dan sekali lagi, anak-anak, pesan Bapak tetap selalu menjaga kesehatan ya. Dan tetap patuhi protokol dari pemerintah. Sekali lagi, Bapak ucapkan selamat pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.